Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk anak-anak kami, siswa-siswi ATS Darul Ulum yang sedang belajar di rumah. Jangan lupa sebelum pelajaran akidah akhlak dimulai oleh Pak Mat, terlebih dahulu kalian harus mengabsen dulu sehingga nanti semua dewan guru itu mengetahui kalian aktif atau tidaknya. Anak-anak, perkenankanlah kami Ahmad dalam pelajaran yang pertama bidang studi akidah akhlak ini adalah judulnya tentang akidah Islam. Jadi kenapa kelas 7 ini kok diberi pelajaran tentang akidah? Karena akidah Islam ini sangat penting bagi kita sebagai umat Islam. Oleh karena itu nanti kita akan membahas satu persatu apa tentang pengertian akidah, dasar-dasarnya akidah, dan yang terakhir nanti adalah tujuan kita mempelajari akidah Islam. Sekarang kita mulai dari pertama, yaitu pengertian akidah Islam. Akidah Islam berasal dari kata aqada yaqidu aqidatan. Aqada yaqidu aqidatan ini artinya adalah ikatan. Barangkali anak-anak timbul pertanyaan, apa itu yang dinamakan ikatan? Ikatan itu diumpamakan kalau kita cari kayu bakar, agar kayu bakar itu waktu kita bawa pulang tidak berserakan, maka harus diikat dengan suatu tali sehingga kayu bakar yang asalnya berserakan menjadi satu, menjadi kuat, lalu nanti kalau dibawa pulang akan menjadi sempurna. Apa itu kaitannya dengan Allah? Atau apa itu kaitannya manusia dengan Allah? Kenapa manusia kok harus punya ikatan? Karena yang menciptakan manusia itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah menciptakan manusia seluruh atau makhluk seluruh yang ada di alam ini tidak lain adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itulah katanya. Allah menciptakan manusia, Allah menciptakan jin dan manusia itu tidak lain adalah illa liya'budun, kecuali untuk menyembah Allah. Oleh karena itu yang dinamakan ikatan itu adalah antara hati, antara naluri dan antara gerakan itu harus yakin bahwa Allah itu ada yang mengikat kita dengan aturan-aturan yang menggunakan Al-Quran dan hadis. Perlu diingat anak-anak, ini juga perlu kalian amati, bahwa akidah ini bukan miliknya orang Islam saja. Akidah ini selain orang Islam juga mempunyai akidah. Sebab namanya akidah itu ikatan dengan Tuhannya, ikatan dengan pencipta. Kalau orang Islam berarti ikatannya dengan Allah. Akidah itu ada akidah Nasrani dan ada akidah Yahudi. Kalau katakan orang Kristen berarti mempunyai Tuhan yang namanya Tuhan Yesus. Kalau orang-orang Yahudi mempunyai berhala. Nah, itu adalah keyakinannya, ikatannya. Akan tetapi yang kita bahas di sini karena kita itu umat Islam, maka ikatan kita tidak lain, tidak kepada
Yesus tidak kepada berhala, melainkan kita sebagai umat Islam mempunyai ikatan kepada Allah. Ini jadi yang namanya akidah itu tidak hanya untuk Islam, akan tetapi selain agama Islam juga mempunyai akidah. Oleh karena itu, akidah kalau kita simpulkan itu mengikat antara pencipta dan yang diciptakan, atau keyakinan kepada Tuhannya yang diciptakan. Kalau kalian kurang pas katakan, atau ke dalam hati kalian itu masih ragu bahwa kalau Tuhan itu ada, sebagai contoh begini, di lingkungan kita itu kan ada hewan, di lingkungan kita ada tumbuh-tumbuhan, bahkan juga ada manusia. Siapa yang menciptakan? Ya tidak lain adalah Allah. Kalau kurang percaya adanya bangku, jelas ada yang membuat dia tukang. Apakah kalian semua tahu tukangnya siapa? Yang jelas tidak tahu. Allah juga begitu, Allah itu gaib. Tapi sebagai umat Islam wajib percaya. Nah, disitulah nanti akan tumbuh keyakinan dan ikatan kepada Tuhannya, yaitu Allah. Selanjutnya anak-anak, ya, yang kedua tadi, yang pertama adalah pengertian akidah. Yang kedua sekarang adalah dasar-dasar akidah. Kalau umat Islam berarti mempunyai dasar-dasarnya. Dasar pertama adalah Al-Quran. Itu yang pertama. Yang kedua adalah Al-Hadis. Kalau kita sebagai orang NU mempunyai dasar lagi, yaitu ijma dan qiyas. Orang NU itu kan katakan harus dengan ulama, dengan kiai itu harus betul-betul mengikuti. Kalau dasar-dasarnya pokoknya adalah Al-Quran dan hadis, akan tetapi kalau kita orang NU berarti harus ada ijma dan ada qiyasnya. Akan tetapi saya di sini akan menerangkan tentang dasar-dasar akidah, yaitu Al-Quran dan hadisnya saja. Dasarnya apa sebagai umat Islam harus mempunyai ikatan kepada Allah? Yaitu pada surat Al-Ikhlas. Ya betul ya, Al-Ikhlas. Jadi Al-Ikhlas itu, tolong nanti kalau sekarang bisa kalian buka juz sama kalian atau Al-Quran yang ada di terjemahannya, ya. Nanti kalian buka surat Al-Ikhlas. Nah, surat Al-Ikhlas itulah yang menjadi dasar manusia kepada Tuhannya, manusia kepada Allah. Bagaimana bunyinya surat Al-Ikhlas? Yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Itu bunyinya. Nah, bagaimana artinya? Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu satu. Jadi semua umat Islam itu harus yakin bahwa Allah itu satu. Nek ono kok sing ngaku-ngaku pangeran, berarti tidak Tuhannya umat Islam. Kalau ada orang Islam, akan Yun Sewu ini biasanya adatnya orang-orang Jawa, bawa tumpeng, nang keramat, nang candi, berno kumang undangan, jaluk selamat, jaluk donga nang candi kumang. Itu adalah musyrik. Dasar kita sebagai umat Islam adalah ya ini, qul huwallahu ahad. Allah itu satu. Tidak ada yang menyamai Allahu somad, dan hanya kepada Allah lah kita minta pertolongan, kepada Allah lah kita berlindung. Nyun sewu, terkadang kita itu masih tergoda dengan orang-orang yang pintar atau dukun. Oh, nyeratno dadakno pas mulai kumang cocok, wah kaya dukun ono pinter hebat. Itu berarti menyamakan Tuhan dengan manusia.
makhluknya. Berarti keyakinan dalam hatinya, ikatan dengan hatinya kepada Allah kurang sempurna. Lam yalid, ayat yang ketiga, lam yalid walam yulad. Allah itu tidak dianakkan dan tidak pula diperanakkan. Bagaimana maksudnya Pak Mat? Maksudnya adalah Allah itu berdiri sendiri. Ora ana sing lairno, ya ora lahir. Moro-moro ana sadurunge donya lan isine ana Allah iku wis ana. Makane nek kene lam yalid walam yulad, lanjutnya adalah walam yakullahu kufuwan ahad, walam yakullahu lan ora ana sing madani hu keduwe Allah kufuwan ahad. Apa kekuasaan iku suwiji. Wis ta murak mari ana nggone wong pinter. Nek sampean punya keyakinan, minta doa kepada kiai kita. Di situ nanti kita akan diberitahu bagaimana cara mendekatkan diri kepada Allah, zikir-zikir yang tepat, zikir-zikir yang sesuai dengan kita. Itu kalau kalian percaya dengan ulama yang lebih baik. Sebab ulama itu warasatul anbiya, penerus para nabi. Insyaallah kalau kita itu cinta kepada ulama, cinta kepada kiai, hidup kita akan sejahtera. Amin. Itu dasar yang pertama. Selanjutnya adalah dasar yang kedua, al-hadis. Ini sebagai dasarnya adalah di dalam Quran surat Al-An'am ayat yang ketiga sampai keempat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma yantiqu anil hawa innahu illa wahyu yuha, maaf ya, wa ma yantiqu anil hawa, dan tidaklah yang diucapkan itu menurut hawa nafsunya. Ya maksudnya di sini adalah Kanjeng Nabi. Jadi apa sing diucapno Kanjeng Nabi, apa sing diucapno karo Rasulullah, tindak tanduki Rasulullah niku boten krono nafsu. Nggih. Jadi tidak karena nafsu. Wa mayantiku anil hawa. Akan tetapi karena apa? Inna huwa illa wahyu yuha. Ucapan yang diucapkan Rasulullah, tingkah laku yang dilakukan oleh Rasulullah itu berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu adalah dasarnya, yaitu akidah yang kedua, yaitu hadis. Anak-anak, itu yang menjadi dasar. Sekarang sebelum penutupan ini pelajaran ini kami tutup terlebih dahulu ya. Ini ringkasannya katakanlah. Kenapa umat Islam itu harus mempelajari tujuan akidah Islam? Agar kalian tahu bahwa hidup itu memang perlu dan wajib mempelajari akidah. Satu, tujuan akidah Islam adalah untuk mengetahui petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab dari akidah inilah kita akan tahu mana yang barang yang baik, mana barang yang buruk. Yang kedua, memupuk dan mengembangkan rasa ketuhanan. Dengan kita mempelajari akidah, dengan kita tolabul ilmi masalah akidah, maka ketuhanan kita, ya, kepercayaan kita kepada Allah akan setiap hari akan timbul, setiap hari energi kita bertambah bahwa Allah ada dan Allah itu maha segala. Yang terakhir, tujuan akidah Islam yang ketiga adalah menghindari diri dari akal pikiran yang menyesatkan. Insya Allah dengan kita mempelajari tujuan akidah Islam ini,
maka kita akan tahu mana yang hak dan mana yang batil. Anak-anak, itu yang bisa saya sampaikan. Semoga dengan pelajaran akidah akhlak dan bab pertama kita ini membahas tentang apa itu pengertian akidah, semoga kalian bisa mengambil hikmah dan manfaatnya sehingga kelak kita menjadi manusia yang berguna bagi nusa, khususnya bagi agama, terutama kita setelah mempelajari akidah Islam ini, takwa kita Allah kepada Allah kita bertambah, dan birrul walidain kita setiap harinya akan bertambah. Anak-anak, itu yang bisa saya sampaikan. Semoga dengan pelajaran yang pertama ini tentang akidah Islam, kalian mendapatkan ilmu yang manfaat. Amin, amin ya rabbal alamin. Sekian, selamat belajar. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.